Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang sel volta atau sel galvani. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita masuk ke materi. Sel volta atau sel galvani. Pada video sebelumnya, kita telah membahas sekilas apa itu sel elektrokimia. Berdasarkan reaksinya, sel elektrokimia dibagi menjadi dua. Yang pertama, sel volta atau sel galvani, dan yang kedua, sel elektrolisis. Mari kita bahas yang pertama, sel volta atau sel galvani. Sel volta atau sel galvani. Alessandro Volta 1745 sampai 1827 menemukan bahwa reaksi kimia dapat menghasilkan arus listrik. Berikut merupakan contoh rancangan sel volta. Gelas beker pertama berisi larutan ZnSO4 1 molar. Gelas beker 2 berisi larutan CuSO4 1 molar. Ke dalam dua gelas beker dihubungkan oleh jembatan garam Na2SO4. Kemudian masukkan elektrode Zn pada gelas beker pertama dan elektrode Cu pada gelas beker kedua, di mana kedua elektrode dihubungkan oleh voltmeter. Pada voltmeter akan menunjukkan nilai potensial, misalnya 1,10 volt. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada rancangan sel volta terdapat proses. Yang pertama, logam seng yang merupakan anode akan melepaskan elektron untuk membentuk ion Zn2+. Reaksinya adalah Zn solid menjadi Zn2+ aqueous dan 2 elektron. Yang kedua, elektron yang dibebaskan akan mengalir melalui kawat penghantar menuju logam Cu yang merupakan katode. Yang ketiga, pada elektrode Cu, elektron-elektron ini akan diikat oleh ion Cu2+ yang berasal dari larutan untuk membentuk endapan logam tembaga atau Cu solid. Reaksinya adalah Cu2+ aqueous ditambah 2 elektron menjadi Cu solid. Yang keempat, dari proses ini diketahui bahwa elektrode Cu semakin bertambah masanya. Larutan CuSO4 akan berkurang konsentrasinya. Hal ini karena ion Cu2+ akan menangkap 2 elektron untuk membentuk Cu solid. Sementara di sisi satunya, elektrode Zn semakin berkurang masanya karena Zn melepas 2 elektron untuk membentuk ion Zn2+. Ion Zn2+ di dalam larutan bertambah konsentrasinya. Yang kelima, penambahan ion Zn2+ di dalam larutan tidak sebanding dengan jumlah anion SO4 2- yang tetap. Akibatnya, anion SO4 2- yang berasal dari jembatan garam
akan masuk ke larutan yang mengandung ion Zn2+ berlebih. Yang keenam, akibatnya larutan di daerah anode semakin pekat. Yang ketujuh, larutan CuSO4 semakin encer, sementara larutan ZnSO4 semakin pekat. Reaksi yang terjadi pada sel volta ini dapat dituliskan sebagai: pada anode terjadi reaksi oksidasi berupa Zn solid menjadi Zn2+ aqueous dan 2 elektron. Pada katode terjadi reaksi reduksi berupa Cu2+ aqueous ditambah 2 elektron menjadi Cu solid. Sehingga reaksi selnya adalah Zn solid ditambah Cu2+ aqueous menjadi Zn2+ aqueous dan Cu solid. Penulisan ini dapat disederhanakan menjadi seperti ini. Reaksi oksidasi berada di ruas kiri, sementara reaksi reduksi berada di ruas kanan. Di antara ruas kiri dan ruas kanan dipisahkan oleh jembatan garam dengan simbol garis 2 seperti ini. Perlu diingat bahwa fungsi jembatan garam adalah untuk menyeimbangkan muatan setiap larutan. Selanjutnya kita akan membahas dari mana didapatkan nilai potensial sebesar 1,10 volt ini. Yaitu tadi materi tentang sel volta atau sel galvani. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.